Salam Bapak Ibu, saudara Salam. yang dikasihi oleh Tuhan. Semua yang di rumah, apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Baik. Baik semua, sehat semua, Amin. kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 11. Ibrani 11 mulai ayat 24, 25 dan 26. Ibrani 11 mulai ayat 24, 25 sampai 26. Saya akan bacakan. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saya sekali lagi baca. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Nah, kalau kita perhatikan ayat 26 di situ dikatakan ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik dalam pembacaan ini, kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 2, itu bicara banyak tentang Musa, perjalanan dia, bagaimana dia diambil dari dalam air, karena pada saat itu anak-anak yang berumur sekian tahun itu, bayi-bayi itu harus dibunuh oleh Firaun. Tetapi daripada pihak keluarga, bapak mamanya, orang tuanya menyembunyikan dia. Tapi ketika sampai pada satu titik mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan, tapi hikmat Tuhan bekerja atas mereka, dan mereka mulai membawa Firaun yang masih bayi ini, Musa yang masih bayi ini ke dalam ke sungai, karena mereka tahu ada putri Firaun yang lagi mandi. Oleh sebab itu, di situ Musa selamat, ya, Musa selamat. Nah, dan diberi nama sendiri oleh siapa? Putri Firaun. Musa yang diberi nama oleh putri Firaun. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik ayat-ayat ini di sini, coba perhatikan ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dengan tema kita bulan ini adalah iman yang bertahan. Ya, dalam kondisi apapun Tuhan mau kita punya iman yang tetap bertahan. Iman yang tahan terhadap ujian-ujian hidup ini. Iman yang bertahan terhadap masalah demi masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Tuhan mau supaya apa? Iman kita tetap kokoh, tetap kuat, tetap bertahan dalam kondisi apapun. Baik atau tidak baik waktunya, tetap Tuhan mau kita tetap setia dengan Tuhan. Nah, ini yang kalau kita perhatikan baik-baik, apa yang telah ditanamkan oleh orang tua. Jadi Musa waktu kecil itu, ketika diambil oleh Firaun, putri Firaun, dan orang tuanya datang, biarlah kami yang mengasuhnya. Nah, ketika Musa diasuh, Musa itu mengerti bahwa orang tuanya adalah
bangsa Israel, umat Israel. Nah, di situ dia belajar. Tetapi ketika dia sudah dewasa dan diserahkan kepada putri Firaun sebagai anak, dan dia sudah dapat membandingkan, ya, dia sudah dapat membandingkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, ketika itu dia diserahkan, kalau kita perhatikan baik-baik, coba kita lihat dalam Kisah Rasul 7. Saya akan bacakan Kisah Rasul 7 ayat 21 sampai 24. Nah, di situ dibicara tentang begini. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Nah, ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, Musa ini dia dididik dengan benar. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Nah, dia dipersiapkan dengan baik, ya. Dia dilatih, dia diajar, dia belajar ilmu pengetahuan yang luar biasa. Tetapi apa? Hati Musa tetap, ya. Iman Musa tetap, ya. Mereka mau menyondongkan dia kepada berhala-berhala Mesir, tetap dia mempertahankan imannya. Nah, hikmat Tuhan begitu luar biasa atas Musa. Nah, sehingga Musa dibilang apa? Anak yang paling pintar. Nah, kalau kita perhatikan, pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah satu keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Dia punya satu kerinduan, dia ingin kembali ke keluarganya, dia ingin kembali ke bangsanya, dia ingin lihat saudara-saudaranya. Tetapi apa yang terjadi dengan mereka? Saudara-saudaranya, kalau kita melihat pembacaan ini selengkapnya, mereka menolak dia. Mereka takut terhadap Musa, dan mereka takut mereka dibunuh seperti yang Musa bela orang Israel itu dan membunuh orang Mesir. Akhirnya Musa sendiri takut dan dia mulai lari meninggalkan Mesir. Dia lari dan dia dikejar, tapi dia berhasil lolos. Tetapi sudah beberapa lama Tuhan manggil dia dan dia mulai kembali datang ke Mesir. Nah, kalau kita perhatikan apa yang terjadi dengan Musa. Musa dididik dengan benar. Musa dididik dengan luar biasa, ya, dalam hikmat, bukan hanya kepada hikmat Mesir, tetapi sebelum dia diajar dan dilatih dalam hikmat Mesir, dia ada dalam keluarganya, dan firman Tuhan ditanamkan di sana. Dia didoakan dan dia didoakan, dan dia dilatih, diajar untuk kenal siapa itu Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Nah, Tuhan mau supaya apa? Hari-hari ini kita melatih anak-anak kita. Kita melatih anak-anak kita untuk apa? Supaya iman anak-anak kita juga tetap bertumbuh, bertahan. Oleh sebab itu, jangan lupa ajarkan firman itu kepada anak-anak kita. Nah, kepada generasi-generasi yang di bawah kita, terus kita melatih mereka, terus kita suruh mereka baca firman Tuhan, membacakan firman Tuhan buat mereka supaya apa? Mereka kuat dalam iman. Nah, seperti Musa ketika dia dilatih sampai berumur dewasa, akhirnya dia diserahkan kembali kepada putri Firaun. Nah, ini yang terjadi. Dia masa-masa dari awal itu, dari bayi sampai umur sekian tahun, itu dia dilatih oleh keluarganya. Nah,
Berarti apa? Dia didoakan, dia disayang, kasih sayang orang tua dan bangsanya itu begitu luar biasa terhadap Musa. Dan akhirnya Musa tidak diganggu oleh siapapun juga. Kalau tentara-tentara datang untuk membunuh bayi-bayi ini, bayi putri Firaun, dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat menjamah Musa. Karena apa? Musa punya kekebalan yang luar biasa. Itu yang kalau kita perhatikan, Musa spesial di mata, baik itu di mata Mesir maupun di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan memakai Musa untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir? Karena apa? Dia punya iman yang kuat, ya. Dia punya iman yang bertahan. Dia punya iman yang tahan uji. Dia punya iman yang tidak gampang rontok. Ya, dia punya iman yang hebat. Nah, dalam menghadapi segala situasi, dia tidak takut terhadap apapun juga. Ya, dia tetap kuat. Karena apa? Dia percaya Tuhannya adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup menolong dia, Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar untuk dia dalam segala situasi yang sukar sulit. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita belajar daripada Musa. Kalau minggu yang lalu kita telah belajar dari Ayub, hari ini kita mau belajar dari Musa. Bagaimana Musa itu, apa yang terjadi dengan Musa, ya, bagaimana dia diambil. Nah, Musa yang artinya apa? Yang ditarik dari air. Nah, itu yang artinya yang ditarik dari air, yang diselamatkan dari air. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita perhatikan baik-baik dengan Musa ini, ada sesuatu yang spesial. Nah, kalau firman Tuhan selanjutnya berkata, Musa punya hati adalah hati yang lembut. Itu yang Tuhan katakan. Punya hati yang lembut. Tidak ada yang punya hati yang lembut sama seperti Musa. Nah, kenapa? Dia dilatih dengan baik, ya kan? Baik itu lewat orang tua, baik itu lewat hikmat yang pendidikan di Mesir itu dengan yang luar biasa. Pengetahuan Mesir itu dia serap semua. Dan dia ahli. Ahli dalam berbagai macam hal. Kenapa? Dia dipersiapkan dengan baik. Dia adalah anak dari putri Firaun. Anak dari putri Firaun. Ya. Kalau kita adalah anak dari putri Firaun, tidak ada satupun yang bisa mengganggu kita. Siapapun. Kenapa? Punya sesuatu yang luar biasa. Nah, itu yang terjadi dengan Musa. Tapi apa yang terjadi dengan dia? Kalau kita perhatikan dari pembacaan selanjutnya, di dalam ayat 25 dikatakan, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, kenapa? Dia lebih suka. Kenapa? Itu telah ditanamkan. Itu telah menjadi dasar yang kuat. Ya, anak-anak kita yang berumur 0 sampai sekian tahun, 10 tahun itu adalah usia emas. Ya, usia emas di mana anak-anak itu menyerap segala apapun yang dia terima. Dan kalau kita mengajarkan hal-hal yang baik kepada mereka, dan itu akan menjadi dasar yang kuat dalam hidup mereka. Sampai kapanpun mereka akan bawa itu. Sampai kapanpun mereka akan terus mengingat itu. Sehingga apa? Ketika dia menghadapi situasi yang sukar sulit, ketika dia menghadapi masalah, dia pasti tahu harus kemana. Ya, dia tidak perlu cari yang lain. Dia harus datang kepada Tuhan. Dia harus lari kepada Tuhan, karena Tuhan yang hidup sanggup menolong dia. Nah, itu dasar yang kuat yang sudah ditanamkan. Dan dalam usia emas, mari kita yang punya anak-anak dalam usia emas, mari kita didik mereka dalam takut akan Tuhan hari-hari ini. Kenapa? Tuhan mau supaya anak-anak kita ini mendapatkan sesuatu yang luar biasa, mendapatkan sesuatu iman yang kuat, yang teguh,
dalam menghadapi situasi. Bahkan kalau kita perhatikan hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang, bukan hari-hari yang mudah, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita tetap memperhatikan kondisi ini. Jangan biarkan anak-anak kita semaunya hari-hari ini kita ikut arus dunia. Kenapa? Sekarang godaannya banyak. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Lebih banyak main game, ya, gak punya waktu dengan Tuhan, gak punya waktu baca firman Tuhan, gak punya waktu dengar firman Tuhan. Suruh datang gereja susahnya minta ampun, suruh datang sekolah minggu susahnya minta ampun. Mari orang tua, ini tugas kita semua untuk apa? Mendukung anak-anak kita, memperhatikan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita adalah anak-anak yang qualified, ya, dalam menghadapi segala situasi. Kalau kita sudah mendidik mereka dengan benar, kita tidak perlu takut, ya, kita tidak perlu takut mereka akan membuat hal-hal yang bodoh. Karena apa? Mereka takut Tuhan. Amin. Mereka takut Tuhan. Kalau mereka tidak takut Tuhan, pasti mereka akan melakukan hal-hal yang bodoh. Segala kejahatan orang-orang muda itu pasti mereka kerjakan. Tapi kalau mereka dididik dengan benar, mereka tidak akan melakukan hal itu. Karena apa? Mereka lebih takut kepada Tuhan. Nah, seperti Musa dididik dengan benar dan dia tahu apa yang harus dia kerjakan, ya. Walaupun dia diasingkan, dia keluar dan dia lari dari Mesir sekian lama, tapi Tuhan tetap memanggil dia untuk suruh dia kembali ke Mesir. Kembali ke Mesir untuk apa? Meminta umat Tuhan diizinkan untuk beribadah di padang gurun. Nah, di tempat yang telah Tuhan sediakan. Nah, itu yang harus terjadi. Oleh sebab itu, Musa menjadi orang yang terpenting. Dia menjadi apa? Kalau kita perhatikan di sini, orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, itu oleh sebab itu, mari anak-anak kita perhatikan mereka. Jangan biarkan anak-anak kita, jangan biarkan mereka seenaknya main game hari-hari ini. Tapi perhatikan, ada waktunya, ya, ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk mereka bermain, ada waktu mereka untuk berdoa. Nah, mulai hari-hari ini kita melatih mereka mendengarkan firman Tuhan, berdoa dengan mereka. Terus kita latih mereka. Hari-hari ini bukan waktu yang gampang, waktu yang orang bilang, ya, gue sibuk dan tidak punya waktu untuk ngurus anak. Ya, kalau nggak mau punya anak lebih baik nggak usah, ya kan? Kalau kita bilang kita sibuk nggak bisa urus anak, lebih baik nggak usah. Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Tanggung jawab yang sudah diberikan, mari kita kerjakan itu dengan baik. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu kita lihat bagaimana pandangan Musa. Kalau kita lihat dalam ayat 26, di ayat 25 dikatakan, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Ini luar biasa, ya, karena dia tahu dia hidup bersama dengan Tuhan, dia ada dalam pemeliharaan Tuhan, dia ada dalam penyertaan Tuhan, dia ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa, dan dia tahu dia mengalami itu dalam hidupnya. Oleh sebab itu dia tidak meragukan, dia tidak takut, tetapi dia percaya sama Tuhan. Dia percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Di situ apa dia bilang apa? Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Nah, pada waktu itu kalau diperhatikan, Mesir itu satu kerajaan yang luar biasa.
kerajaan yang besar. Ya, Mesir itu punya koneksi yang begitu banyak dengan negara-negara yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, di sini hitung dengan kekayaan Mesir sangat luar biasa. Tetapi apa? Di situ dikatakan sebagai apa? Karena Kristus, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Ya, karena pengenalan akan Kristus memiliki sesuatu yang lebih besar dari seluruh kekayaan Mesir. Ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi dengan Musa. Musa punya pandangan. Jadi dia melihat kepada apa? Kepada upah. Kalau kita perhatikan, ya, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi dia tidak melihat kondisi saat itu, dia tidak melihat yang kelihatan saat itu, tetapi dia melihat ke depan. Ya, dia melihat kekekalan. Dia melihat bahwa Tuhan sanggup memelihara dia, Tuhan sanggup menjaga dia, dia sanggup menggantikan itu dengan apapun juga harta Mesir. Kalau hari-hari ini kita disuruh milih, itu berat, ya, itu sangat berat. Kalau hari-hari ini kita disuruh memilih, tetapi Musa punya satu keteguhan iman yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga, ya. Karena apa? Pandangannya, matanya ia arahkan kepada upah. Dia tidak arahkan kepada yang lain. Dia kalau arahkan matanya atau pandangannya kepada harta, dia tidak akan melakukan itu. Dia akan meninggalkan Tuhan. Tetapi karena dia punya pandangannya, dia arahkan kepada upah. Upah yang lebih besar, upah kekekalan, itu yang dia kerjakan. Itu yang dia lakukan. Nah, yang Musa lakukan. Sehingga apa? Dia tetap kuat dengan Tuhan. Walaupun dia menghadapi situasi yang sangat tidak mengenakan. Ketika dia mau mendekatkan diri dengan saudara-saudaranya, saudara-saudaranya tolak akan dia. Akhirnya dia menjadi takut karena dia telah membunuh orang Mesir. Dia menjadi takut, akhirnya dia lari. Ya, dia lari meninggalkan Mesir. Dia lari dan dia berhasil lolos. Ketika dia lolos, nah, Tuhan mulai bekerja dan memproses dia di sana. Lebih lagi Tuhan mulai dengan dia. Tuhan mulai bekerja dengan hebat dengan Musa. Tuhan mulai berbicara dengan Musa. Tuhan mulai mengutus dia kembali kepada Mesir. Karena apa? Dia telah dipersiapkan dengan luar biasa. Nah itu, jadi Tuhan mau pakai kita masing-masing sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan mau supaya apa? Kita semua dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Baik itu dalam rumah tangga, baik itu di lingkungan sekeliling kita. Tuhan mau kita jadi berkat. Amin. Nah, apalagi hari-hari ini kita tidak ikut-ikutan menghadapi mengikut-ikut demo dan segala macam, tapi kita mau berdoa supaya apa? Tuhan sendiri yang meluputkan bangsa kita dari kondisi-kondisi yang tidak baik ini. Nah, oleh sebab itu, kenapa saya bilang kondisi yang tidak baik? Karena hal-hal yang baik dirusakkan. Kalau kita perhatikan hari-hari ini, dibakar inilah, dibakar itulah, bahkan pos-pos polisi dibakar. Nah, itu tidak boleh terjadi karena semua itu dibangun dengan dana yang besar. Ya, itu kita akan rugi sendiri. Nah, oleh sebab itu, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kuat menjaga hidup kita, menjaga diri kita, dan kita tidak terprovokasi dengan hal apapun juga. Mari tetapkan iman kita kepada Tuhan. Lihat seperti bagaimana Musa, Tuhan bentuk dia dan dia mengarahkan semuanya hanya kepada upah.
Dia tidak mengarahkan hidupnya kepada harta. Dia tidak mencari keuntungan di sana. Kalau dia mau mencari keuntungan, dia sudah kaya raya karena dia anak dari putri Firaun. Dia memiliki apa? Kekayaan, seluruh kekayaan Mesir itu. Oleh sebab itu dia tidak berpikir ke sana, tetapi dia lebih berpikir kepada apa? Upah yang menanti dia. Karena ada sesuatu yang lebih besar. Allah dia adalah Allah yang hidup. Tuhan dia adalah Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu dia tidak takut. Walaupun itu bertentangan dengan Mesir, dia tidak akan takut. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Tuhan sanggup membawa dia keluar dari segala situasi-situasi yang sukar dan sulit. Nah, itu dibuktikan oleh Musa. Bahwa apa? Tuhan mau pakai dia dan Tuhan mau kembalikan dia ke Mesir untuk apa? Membawa umat Tuhan ini keluar sehingga mereka akan beribadah kepada Tuhan di tempat yang Tuhan telah tunjuk. Nah, itu yang terjadi. Dan bukan hanya 1-2 yang pergi, tetapi seluruh umat Israel itu harus keluar dari Mesir. Kenapa? Kenapa Tuhan mau supaya mereka keluar dari Mesir? Karena sudah waktunya mereka harus keluar. Ya, karena mereka sudah waktunya mereka harus keluar. Dan Mesir berbicara tentang apa? Tentang dosa. Oleh sebab itu, dengan segala macam berhala-berhala Mesir, Tuhan tidak mau umat Tuhan tetap tinggal di sana. Dan akhirnya mereka mencondongkan hatinya. Mereka lebih percaya daripada berhala-berhala Mesir daripada kepada Tuhan. Nah, itu yang terjadi sehingga kalau kita perhatikan baik-baik, mari kita belajar daripada kehidupan Musa di mana Tuhan mau supaya apa? Kita lihat iman Musa adalah iman yang bertahan. Ya, iman yang tahan uji dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit. Apalagi kalau kita menghadapi hari-hari ini. Hari-hari ini kita masih semua tetap di rumah, ya. Yang bekerja semua dari rumah, ya. Yang melakukan aktivitas semua harus dari rumah, ya. Dan kita tidak bebas untuk mau kemana dan kemana dan kemana. Nah, mesti jaga jarak, tetap mesti harus pakai masker. Nah, itu harus kita patuh pada apa yang pemerintah sudah tetapkan. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sini bahwa Tuhan mau supaya apa? Kita hidup dan mempertahankan iman yang kuat seperti Musa. Iman kita adalah iman yang bertahan. Amin. Haleluya. Mari kita baca kitab kita. Glory bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku.
ku tak dapat lupakan. Amin Tuhan Yesus. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami menyembah Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Engkau layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala lutut kan bertelut, semua lidah kan mengaku Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji. Glory, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu kita semua ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam hidup ini, mari kita perbaiki sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari-hari ini kita punya iman yang adalah iman yang bertahan, iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang hanya melihat kepada upah. Matanya diarahkan kepada upah, bukan kepada harta, bukan kepada apapun juga yang ada di sekeliling kita. Tapi mari kita mengarahkan hidup kita, mengarahkan seluruh hidup kita kepada upah. Haleluya, terima kasih. Mari ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan, yang kami perbuat waktu-waktu yang lalu Tuhan. Kalau kami tidak percaya, kalau kami kurang percaya sama Engkau Tuhan, kami menjauhkan diri daripada
kepada Engkau Tuhan. Mari Tuhan, ampuni kami Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu, kuduskan dan tahirkan kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, dan Engkau pulihkan kami, Engkau berikan keteguhan dalam hati kami Tuhan. Biarlah, karena kami tahu satu perkara, Engkau Allah yang menjadi jawaban dari semua masalah dan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan ajaib, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Berkati setiap umat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Lawat mereka, jangkau mereka, jamah mereka. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan mereka, Engkau lebih tahu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau lawat umat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Bahkan semua yang ada dalam program ini Tuhan, Engkau jangkau di dalam nama Yesus, Engkau jamah di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, biarlah mata kami dan kami arahkan kepada upah dan tidak kepada yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Oke, Bapak Ibu di rumah, mari persiapkan persembahan. Semua kita angkat ke hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Baik itu mungkin ada perpuluhan, persembahan istimewa, ada kolekte. Nah, mari sama-sama kita angkat ke hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Hari ini ada persembahan yang telah kami persiapkan, kami angkat ke hadapan hadirat-Mu. Bapa, berkati dan urapi di dalam nama Yesus. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amen. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan hebat dan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau memberkati kami kembali dengan luar biasa, 30, 60, bahkan 100 kali ganda dari segala apapun yang telah kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya bahwa Engkau Allah ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Yang berulang tahun minggu hari ini, ada hari ini. Ibu Serini. Oh, Ibu Serini. Istrinya Sudung. Oh, istrinya Bapak Sudung. Selamat ulang tahun Ibu Serini. Tuhan memberkati. Haleluya. Tanggal 13 ada Cynthia Prayudi. Iya. Selamat ulang tahun Cynthia. Ya, istrinya David. Istrinya David DJ. Pemain drum kita. Oke, siapa lagi? Minggu ini. Oke, jadi ada 2 orang, ada Ibu Serini, ada Cynthia, Ibu Cynthia. Wah, luar biasa. Ibu Rani. Haleluya. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu terus dukung dalam doa, dukung terus. Kita juga masih membutuh uang yang banyak untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang ada. Bahkan ada tukang-tukang yang belum dibayar juga. Nah, Bapak Ibu berdoa supaya kami bisa menyelesaikan ini semua. Dukung terus kami sehingga seluruh urusan renovasi semua boleh selesai dengan baik.
Dan saya percaya pasti selesai. Amin. Bukan tidak selesai. Tuhan pasti tolong kita untuk menyelesaikan semua urusan pekerjaannya. Amin. Amin. Haleluya. Nah, haleluya. Oke, jadi ada lagi? Oh, sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyelesaikan seluruh ibadah raya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau telah pimpin kami dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri dalam ibadah ini, mari Tuhan Engkau memberkati kami semua. Apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan, Engkau lawat, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu atas kami. Di dalam nama Yesus, Engkau yang berjanji memelihara kami, Engkau yang berjanji menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amen. Karena kami punya iman yang teguh, iman yang berharap sama Engkau Tuhan, iman yang tahan uji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati kami semua yang ada Tuhan, bahkan yang ada dalam program ini, dalam setiap usaha, bisnis, pekerjaan, apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini. Tuhan berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Srini yang hari ini berulang tahun, dan juga ada Ibu Cynthia untuk pada tanggal 13 nanti Tuhan berulang tahun. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, berkati dan urapi Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan Engkau, tambahkan umur setahun dalam hidup mereka. Engkau pelihara mereka seperti biji mata-Mu Tuhan. Apa saja yang dikerjakan yang Engkau buat jadi berhasil dan untung besar di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Allah melingkupi atas mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, apa saja bahkan dengan harta kekayaan orang fasik yang berlimpah-limpah, yang ditumpuk-tumpuk, yang ditimbun-timbun itu dipindah alih tangankan, dan kami terima itu semua dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan, karena kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan-Mu. Kami kembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kalau beberapa hari terjadi kerusuhan yang begitu luar biasa Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang mengikat segala kekuatan ini yang mau mengganggu kestabilan bangsa dan negara ini Tuhan. Dalam kondisi pandemi ini Tuhan, kami hancurkan segala kekuatan-kekuatan apapun juga. Kami tolak, kami tangging ke dunia kekelaman tertaruh jurang maut di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melawat setiap kami, melawat bangsa ini Tuhan, melawat setiap hati yang ada dalam bangsa ini, sehingga kami punya hati yang tenang, kami punya hati yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, yang mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami serahkan para pemimpin kami, baik itu dari pemerintah pusat sampai pada daerah-daerah Tuhan, bahkan dari Bapak Presiden sampai gubernur, bahkan bupati, wali kota dan camat, RT RW, semua lurah pun kami serahkan dalam tangan Bapa. Berkati dan urapi Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap program yang mereka jalankan hari-hari ini. Mari Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan itu semua dalam tangan-Mu. Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Engkau ada atas bangsa ini Tuhan. Engkau
memberkati bangsa ini, dan biarlah damai sejahtera dan sukacita atas bangsa ini melimpah-limpah di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya, Tuhan berkati. Semua yang di rumah, Tuhan berkati. Sandai. Silakan.